warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga semua dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali dengan Pak Anto. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tanya jawab, informasi dan tips-tips PPDB SMP Kota Jakarta bersumber dari sosialisasi PPDB SMP Kota Jakarta di SD Muhammadiyah Condong Catur pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021. Yang pertama berkaitan dengan informasi, jadi pada saat pengajuan pendaftaran itu siswa atau orang tua bisa melakukan untuk beberapa sekolah. Misalnya 4 atau 5, SMP 1, SMP 5, SMP 8, SMP 6. Tetapi saat verifikasi hanya boleh memilih maksimal 3 sekolah. Ini kita khusus untuk jalur zonasi wilayah, zonasi mutu, dan Japres luar daerah, jalur prestasi luar daerah ya. Nanti kalau jalur-jalur yang lain ada ketentuannya sendiri. Ada yang hanya 1 sekolah, hanya yang 2 sekolah. Kemudian untuk verifikasi dilakukan di sekolah, salah satu sekolah pilihan. Jadi kalau tadi pilihannya SMP 1 misalnya, SMP 1, SMP 5, SMP 8, maka untuk verifikasi bisa dilakukan di salah satu dari 3 itu. Tidak harus di sekolah pilihan pertama. Tentu saja dengan membawa ASPD asli dan 2 fotokopi legalisir, kemudian hasil ASPD tadi ya, kemudian fotokopi KK dan lain-lain, bisa dilihat di informasi sebelumnya. Kemudian yang ketiga, jika ingin mencabut berkas, maka mencabutnya di sekolah tempat verifikasi. Ya, tetapi jika nanti daftar ulang, itu dilakukan di sekolah penerima. Kemudian untuk statistik urutan atau ranking sekolah itu bisa dilihat di kolom arsip tahun lalu di BPPDB. Jadi sebenarnya tidak ada ranking sekolah. Di situ hanya ada nilai tertinggi, nilai terendah, dan rata-rata. Nah, nanti bisa dibuat ranking sendiri kalau mau di Excel atau apa. Karena seperti yang ditegaskan oleh sumber dari Dinas Pendidikan Kota Jakarta bahwa ada 16 SMP negeri di kota itu diusahakan sumber dayanya sama, sarana prasarana sama, sehingga diharapkan mutunya sama. Tetapi masyarakatlah yang membuat partisipasi masyarakat dan anggapan masyarakat yang mungkin membuat seolah-olah ada perbedaan. Kemudian nomor 6, jika ada pertanyaan bisa menulis di kolom pesan Anda di web PPDB atau bisa juga telepon di nomor ini. Untuk nomor WA belum disampaikan, mungkin nanti bisa dicek di website Dinas Pendidikan Kota atau bukan di PPDB Kota. Nah, ini pesan Anda ada di sini, ini kita bisa bertanya dan akan dijawab oleh panitia atau oleh admin. Kemudian arsip tahun lalu di sini, ini di PPDB Kota ya. Untuk link PPDB Kota bisa dilihat di kolom deskripsi. Ya, ini arsip tahun lalu untuk melihat PPDB tahun lalu. Kemudian untuk pesan Anda ini untuk bertanya atau ya diskusi dengan admin lah, nanti akan dijawab oleh admin. Kemudian untuk tanya jawab pada saat sosialisasi itu, yang pertanyaan pertama, bisa tidak mendaftar Japres luar daerah dan zonasi wilayah Sleman? Jawabannya tidak bisa karena waktunya bersamaan dan harus mengumpulkan hasil ASPD asli baik di Japres Kota maupun zonasi wilayah Sleman. Nah, bagaimana caranya? Nah, nanti ada tipsnya di bawah. Kemudian 2, bisa tidak melakukan verifikasi secara kolektif oleh sekolah? Tidak bisa karena pilihan sekolah siswa berbeda-beda. Karena tadi harus verifikasi di salah satu sekolah tujuan sehingga tidak bisa bersamaan. Ketiga, ada anggapan bahwa soal ASPD di kota dan Sleman itu berbeda kesulitannya. Jadi di Sleman itu lebih sulit daripada di kota. Apakah itu benar? Tidak benar karena kisi-kisi sama, kemudian sehingga bobot soal dan kesulitan juga sama walaupun soal memang berbeda. Kemudian jika pindah KK tetapi masih di kota setelah 1 Juli 2020, maka KK mana yang digunakan? KK yang lama karena database yang ada digunakan database yang lama. Tapi nanti kalau PPDB di Sleman beda ya, yang digunakan KK baru.
Jadi ini untuk Sleman nih. Jadi untuk kota tidak bisa jadi menggunakan KK yang lama, tidak bisa menggunakan KK yang baru. Kemudian jika pindah KK ke kota sebelum 1 Juli, apakah perlu membuat surat keterangan dari Dukcapil? Tidak perlu, karena data sudah ada di database dinas, kecuali di database dinas tidak ada, maka mungkin perlu surat keterangan dan penyesuaian. 3. Jika KK online, print sendiri, apakah perlu dilegalisir di Dukcapil? Tidak perlu, karena ada barcode yang bisa dicek dan ada juga datanya itu ada di database dinas. Tetapi catatan biasanya untuk KK online print sendiri itu KK baru, jadi kemungkinan setelah 1 Juli 2020. Tetapi tidak bisa memastikan dari dinas, jadi dicek saja tanggal dikeluarkannya sebelum 1 Juli atau sudah 1 Juli. Kemudian tips jalur zonasi mutu. 1. Memantau dulu nilai-nilai di sekolah yang dituju di web PBB Kota. Jika yakin nilai ASPD anak bisa masuk atau diterima di sekolah yang dipilih, kemudian melakukan verifikasi di salah satu sekolah yang dipilih. Tadi ada 3 maksimal ya, jadi mana yang kira-kira diterima ya bisa, tapi verifikasinya tetap di salah satu SMP yang dipilih walaupun pilihannya tidak harus pilihan pertama. Kemudian untuk bagaimana tips untuk jalur prestasi luar daerah? Tipsnya hampir sama dengan tips yang tadi yang di jalur zonasi mutu, yaitu yang pertama memantau dulu nilai-nilai di sekolah yang dituju di web BPBD Kota. Jika yakin nilai ASPD anak bisa masuk atau diterima di sekolah yang dipilih atau yang dituju, kemudian baru memberikan verifikasi di salah satu sekolah yang dipilih. Ini tips pertama. Tips kedua, melakukan verifikasi dulu dengan pilihan 1 atau 2 sekolah yang diinginkan, yang betul-betul diinginkan. Kemudian memantau 1 atau 2 hari di web BPBD Kota. Jika kemungkinan diterima kecil, segera mencabut berkas dan mendaftar di Sleman. Kalau ini penduduk Sleman, kalau penduduk Bantul ya di Bantul karena konteksnya adalah sosialisasinya di sekolah Sleman. Tapi kalau yakin diterima ya berarti tinggal mengikuti aja prosedur selanjutnya, yaitu pengumuman dan daftar ulang. Demikian informasi, tanya jawab dan tips untuk PPDB Kota yang diselenggarakan di SMC Muhammadiyah Catur. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.